Gelombang PHK massal menerpa industri tekstil. Terakhir PT Sri Rejeki Isman alias Sritex telah memicu alarm atau sebagai peringatan bahwa kondisi ekonomi tidak sedang baik-baik saja. Salah satu cirinya kenaikan utang serta bunga jatuh tempo pemerintah per kuartal 3 tahun 2024 8.607,64 triliun rupiah dari total utang sektor publik Indonesia sebesar 16.601,02 triliun rupiah merupakan rekor tertinggi dalam sejarah. Ciri lainnya penurunan indeks keyakinan konsumen. Seperti diketahui, indeks keyakinan konsumen Indonesia pada Desember 2024 tercatat sebesar 166,92, sedikit menurun dari 175,08 pada bulan November 2024. Kendati demikian, angka tetap berada di atas 100 yang masih menunjukkan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Lantas di tengah ketidakpastian, 16 Desember 2024, pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi 2025 serta kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Beragam spekulasi pun bermunculan melipat gandakan kecemasan serta beban yang ditanggung masyarakat. Sampai akhirnya beberapa jam jelang pergantian tahun, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemberlakuan kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah saja. Disebut-sebut sebagai kado tahun baru Presiden Prabowo, sebab paket stimulus ekonomi 2025 tetap berlaku. Secara spesifik Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah selalu mengutamakan kepentingan rakyat, melindungi daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi. Tekad Prabowo adalah menciptakan sistem perpajakan yang adil serta pro-rakyat. Untuk diketahui pemerintah menyiapkan tidak hanya satu, tetapi 15 kado tahun baru berupa insentif, yakni insentif pajak minyak sebesar 1% dengan PPN 11%. Lalu insentif pajak tepung terigu sebesar 1% juga berlaku sebagai insentif bagi pajak gula industri. Keempat, bantuan pangan beras 10 kg dilanjutkan untuk 16 juta penerima bantuan pangan. Kelima, diskon tarif listrik 50% selama 2 bulan untuk pelanggan listrik sampai dengan 2.200 volt ampere. Keenam, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun dengan harga maksimal 5 miliar rupiah dilanjutkan. Ketujuh, insentif PPNDTP kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebesar 10% atas kendaraan listrik roda 4 dan bus tertentu. Kedelapan, insentif pajak penjualan atas barang mewah kendaraan listrik sebesar 100% atas impor roda 4 secara utuh. Kesembilan, insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor hybrid sebesar 3%. Kesepuluh, insentif pembebasan bea masuk kendaraan listrik. Ke-11, pegawai bergaji hingga 10 juta rupiah bebas pajak penghasilan. Ke-12, paket stimulus bagi pekerja mengalami PHK berupa manfaat tunai sebesar 60% flat dari upah selama 6 bulan melalui program jaminan kehilangan pekerjaan. Ke-13, perpanjangan pajak penghasilan final UMKM. Ke-14, skema pembiayaan industri padat karya. Dan ke-15, relaksasi iuran jaminan kecelakaan kerja berupa potongan 50% bagi sektor padat karya. Halo Sobat Finansial, keberpihakan pemerintah kepada rakyat menentukan masa depan sebuah bangsa. Di tengah kelesuan pasar tenaga kerja, deru badai PHK massal terus menghantui. Kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% menjadi pelengkap derita yang menekan daya beli masyarakat. Namun tak disangka, Presiden Prabowo Subianto memberi angin segar, sebuah solusi nyata dengan membatasi kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 12% hanya berlaku untuk barang mewah bernilai di atas 30 miliar rupiah. Terkait hal ini, Menko Polhukam Jenderal Budi Gunawan menyebutnya sebagai kado tahun baru Presiden Prabowo Subianto, satu dari 15 kado yang disediakan pemerintah. Apakah semua hal ini menjadi awal yang baik untuk tahun 2025? Saat ini, pemimpin redaksi Kabar Bursa Uslimin Uslet telah hadir di studio untuk membahasnya lebih dalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat.
Bagaimana Pak rasanya Pak menerima 15 kado dari Presiden Prabowo, Pak? Ya, kita akan, itu kan baru permulaan. Jadi kita baru akan mengetahui apakah kado ini ada isinya atau kosong. Gitu. Oh betul juga ya, bisa aja kosong Iya, Pak ya, zong ya. Ya, bisa jadi zong. Jadi kita harus lihat nanti implementasinya apakah seperti apa di lapangan. Ya. Tapi Pak terkait kado awal tahun ini Pak yang dibilang sama Jenderal Budi Gunawan tadi, apakah ini berarti Presiden Prabowo itu menyadari Pak soal menjaga daya beli masyarakat itu Pak? Ya, jadi lagi-lagi untuk kali kesekian saya menyampaikan bahwa pidato pertama Pak Prabowo setelah dilantik itu kan dia berbicara soal swasembada pangan, Ya. ketahanan energi kita, dan kemudian bagaimana masyarakat Indonesia bisa tetap makan. Kan, Iya, gitu ya. betul. Jadi kedaulatan rakyat itu yang disampaikan. Nah, Pak Prabowo menyadari betul, dan rupa-rupanya orang-orang di sekitar Pak Prabowo memberikan masukan yang ini kita harus berterima kasih. Ya, menyampaikan apa adanya bahwa ternyata publik sangat gelisah setelah Menkeu dan Menko Polkam di akhir 2024 itu konferensi pers soal penerapan PPN 12%. Meskipun saat itu juga Menkeu dan Menko Polkam bersama jajarannya semua, ada Menko Menteri Koperasi dan sebagainya, Menteri UMKM, kemudian ada juga Direktur BUMN, Dirut BUMN. Rupanya masyarakat menjadi gelisah gitu ya. Dan para pengamat menyampaikan banyak hal. Ini bukan tidak sesederhana yang dibayangkan. Nah, rupanya itu masuk di pemikiran Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sadar bahwa pemilihnya kemarin yang 56% itu mayoritas dari kelompok menengah ke bawah. Nah, sehingga kemudian diambillah sebuah kebijakan, sikap yang sangat luar biasa. Ya, bolehlah kita sebut sebagai sebuah sikap yang sangat negarawan, memperhatikan masyarakatnya, karena PPN 12% tidak bisa dibatalkan karena itu perintah undang-undang. Dan Pak Prabowo kan sebagai orang yang berlatar belakang TNI, militer, pasti dia taat konstitusi. Nah, tapi ada solusinya. Solusinya apa? Solusinya adalah PPN 12% diatur. Yang mana saja yang kena PPN 12%. Nah, salah satu kebijakannya adalah PPN 12% ini hanya untuk barang mewah, sekelas kapal laut, yachts itu. Kemudian rumah yang harganya minimal 30 miliar. Mobil mewah yang nilainya 30 miliar gitu. Nah, cuma memang yang harus diperhatikan dan dijaga di lapangan adalah, ya, sampai saat ini kan banyak keluhan tuh. Banyak hal-hal yang sebetulnya tidak kena PPN 12%, para penyidik sudah menerapkan PPN 12%. Nah, karena itu perlu ada tim pengawasan. Apakah PPN 12% hanya untuk barang mewah, super mewah? Sempat viral juga Pak ya, nah, ya, malah betul. Dituduh pembohong pemerintah. Itu. Nah, makanya, padahal mungkin dari swastanya sendiri. Dari swastanya belum merevisi itu. Jadi ada beberapa, misalnya di teman-teman IT, itu sewa server masih menerapkan mengikuti perubahan tarif 12%. Nah, ini mungkin mereka akan melakukan perbaikan. Nah, karena itu disinilah peran kita berharap pemerintah tidak hanya dari Pak Prabowo sudah menunjukkan keberpihakannya. Nah, di tingkat teknis pengawasan itu harus dijaga betul. Jangan sampai kemudian masyarakat mengatakan ini hoax atau kado itu menjadi kado yang song, gitu kan? Karena kita tidak tahu di lapangan implementasinya. Jadi jangan hanya sampai di situ aja, tapi harus ada lagi pengawasan tidak lanjut gitu. Nah, kita berharap pelaporan dari masyarakat itu bisa jalan, yang Mas Wapres punya tuh, lapor Mas Wapres, yang sampai saat ini nggak ada gaungnya. Waduh, ini tidak sejalan. Jadi Pak Prabowo kencang larinya untuk perhatian masyarakat, Mas Wapres juga bikin, tapi rupanya bukan lagi song. Udah beberapa bulan belum ada sama sekali ya, Pak, resultnya. Ya, itu dia seperti apa itu. Harusnya kan sebuah program diluncurkan, itu tindak lanjut seperti apa sih? Jangan hanya gagah-gagahan mau bikin sesuatu tapi tidak ada sih. Nah, ini bisa saling mengisi nih. Kado yang disiapkan oleh Pak Presiden. Kemudian pengawasannya dilaporkan lewat itu. Lewat lapor Mas Wapres. Jadi Pak Presiden sudah ini saya bikin, ya sudah, Wakil Presiden lakukan pengawasan. Biasanya tapi asal kan jangan tersumbat di situ Pak ya. Jadi harus ada, khawatirnya ada tindak lanjut. Orang melapor ke Mas Wapres tidak nyampe. Ya, saya beberapa kali mengirim centang 1 terus. Kapan centang 2-nya? Belum centang biru lagi. Nah, gitu ya. Tapi Pak, mengenai tadi Bapak menyinggung soal dunia usaha. Seberapa jauh sih Pak pengaruhnya kado tahun baru Presiden ini terhadap dunia usaha Pak? Khususnya UMKM Pak ya? Ini luar biasa Pak. Sebetulnya sangat luar biasa. Pak Presiden memutihkan utang 1 juta
UMKM, itu khususnya petani, nelayan dan sebagainya, itu nilainya kan 14 triliun secara keseluruhan ya. Dan di tahap pertama yang disasar 67.000. Itu ketika ditandatangan ini di awal November, ya jadi kira-kira 2 bulan lalu, itu 67.000 dan nilainya 2,4 triliun. Itu sangat besar. Saudara-saudara kita pengusaha UMKM di lapangan, ya utang 10 juta itu sangat besar buat mereka dan sangat berpengaruh. Nah ini kemudian ada pengampunan, ada pemutihan. Ya kita berharap dengan pemutihan ini kemudian mereka tidak di blacklist oleh perbankan yang menyediakan dana talangan, ya misalnya KUR dan sebagainya. Tapi juga kita berharap ini kemudian tidak membuat masyarakat menjadi terlena bahwa kita bisa ngambil dana lalu kemudian berharap ada pemutihan terus. Ini harusnya tidak bisa. Jangan-jangan ada kemudian pelaku UMKM spekulan. Hanya membuat saja stempel UMKM, ngambil dana, tapi tidak betul-betul menjadikan itu sebagai modal. Nah, karena itu dalam hal ini kita berharap ada tindak lanjut dari kementerian terkait pembinaan para pelaku UMKM. Ini dibina betul, dana yang kamu dapat dari negara, kau bina, ini dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga kemudian ini bisa bergulir. Dan ini sebetulnya memang dari pemerintah sebelum-sebelumnya juga ada dana bergulir seperti itu. Cuma kan selalu berujung kasus pidana dan sebagainya. Dari bagaimana misalnya di tahun awal 2000-an banyak yang terjerat yang kasus-kasus seperti itu. Nah ini daripada kemudian kita menjerat-jerat masyarakat kecil kita, ya ini kan nilainya cuma 14 triliun. Coba bandingkan tuh korupsi timah yang kemarin yang dan dihukum cuma 6,5 tahun. Gila. Ini, nah kita juga melihat Pak Presiden juga kan cukup dengan gayanya, itu kan menyindir itu sebetulnya. Nah ini memang harus ada perbaikan menyeluruh di Republik ini, di lembaga yudikatifnya juga. Iya, menarik sekali Pak tadi Bapak menyebutkan soal pengawasan, terus pembinaan. Nah, kita kemarin ini kan hari pertama Pak, program makan bergizi gratis Pak, dilakukan serentak di 26 provinsi. Nah, sejauh ini evaluasi Bapak bagaimana Pak mengenai pelaksanaannya Pak? Apakah ada yang harus diperbaiki itu? Ya, jadi memang masih terlalu dini untuk kita menilai ini berhasil atau gagal, kan baru hari pertama kan. Ya, tapi kan sebetulnya uji coba sebelumnya sudah dilakukan. Nah, ini kita berharap ini kan panjang nih. Sampai 2029 tuh programnya kan. Di tahun 2025 ini kan 71 triliun anggarannya. Nah, kita berharap ini betul-betul tepat sasaran. Karena ada masukan di kita tuh di redaksi, kami muridnya lebih 3.000, tapi yang dapat 1.000. Ya, sabarlah di tahap pertama. Tentu tidak bisa semuanya. Ini kan akan semakin diperbaiki. Asal saja terjadi perbaikan, bukan kemunduran. Nah, karena itu disinilah peran para pihak. Dan pemerintah juga kita lihat mereka lagi entah benar atau tidak ya, akan melakukan rekrutmen untuk pengawasan itu dari Badan Gizi Nasional. Itu akan merekrut 33.000 sekian untuk ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah, karena memang ini kan sasarannya bukan hanya sekolah-sekolah, tapi kan ibu hamil dan menyusui. Kemudian ini juga harus dipahami. Nah, Kementerian Agama sudah respon tuh bahwa ini juga berlaku untuk santri. Oh, memang santri juga Pak. Santri juga kan. Jadi santri itu kan sebetulnya orang yang sekolah juga, tapi bukan di sekolah formal, di pondok, gitu. Di pondok. Nah, ini kena semua. Jadi seluruh masyarakat ini program ini adalah bukan program untuk kelompok tertentu, tapi ini program yang inklusi ya. Semua pihak terlibat dan dilibatkan. Kemudian ini juga program ini sebetulnya kalau kita lihat ini kan program makan bergizi gratis betul. Gratis karena negara yang bayar. Tapi kemudian ini menghidupkan UMKM pula. Nah, makanya kita berharap pelaku UMKM yang sudah dapat pemutihan itu bisa dilibatkan dalam hal ini penyiapan, misalnya petani nih. Ambil bahan-bahan bakunya, sayurnya, ambil dari petani, jangan ambil yang dari impor-impor semua. Ini selama istilahnya 5 hari seminggu Pak ya, kasih makan gizi gratisnya ya Pak ya? Berarti jumlah vendornya juga harus banyak dong Pak ya? Iya, itu kan memang disebutkan targetnya ini kan 190 ya di tahap awal, di 3 bulan pertama, dan itu nanti diharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang dilibatkan. Nah, kita berharap tidak kemudian UMKM titipan yang bentukan dari para konglomerat. Nah, itu yang harus dijaga, jangan sampai kemudian buat UMKM 1, UMKM 2, UMKM 3. Tapi sebetulnya ownernya di belakang ini satu orang. Naga-naga lagi. Ya, kita berharap ini betul-betul yang menyediakannya adalah UMKM dan dikoordinir oleh Badan Gizi Nasional. Ya, sama seperti program Kementerian Pertanian, itu kan bagaimana menyiapkan halaman pangan yang menyediakan di halaman saja menanam tanaman-tanaman untuk kebutuhan dapur. Nah, itu
Itu kan kalau dikumpulkan banyak tuh, berapa triliun tuh estimasi dari Kementerian Pertanian. Berarti bisa dari kelompok ibu PKK juga bisa. Ini harusnya dilibatkan, ibu PKK bisa dilibatkan, menyediakan. Nah, tinggal misalnya diatur nih, di sekolah itu ada berapa siswanya, kebutuhannya berapa per hari. Nah, itu kan bisa di masyarakatnya. Ini kan makan bergizi gratis ini kan memang awalnya bisa melibatkan BUMDes. Di desa-desa itu melibatkan BUMDes, sehingga kemudian ini betul-betul sebagai satu rantai yang panjang, rantai kehidupan, rantai pasok istilahnya ya, yang kemudian melibatkan seluruh elemen masyarakat, dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi program ini bagus sekali sebetulnya. Jadi sekilas ini kan menghabiskan uang negara aja. Ya ternyata kalau ini jalan dengan baik sebetulnya, ini selain memang menghabiskan uang negara karena ini, tapi menghidupkan juga UMKM di lapangan. 71 triliun untuk 1 tahun, Pak. 1 tahun. Tapi pengawasannya gimana, Pak? Terus transparansi anggarannya. Nah itu dia, jadi pengawasan. Nah inilah dia pengawasannya. Ya sedapat mungkin kita kalau memungkinkan ya dibuat setransparan mungkin. Di sekolah ini atau di desa ini makan bergizi gratisnya setiap hari butuh sekian, dikelola oleh ini, silahkan dikontrol bersama. Kita berharap seperti itu. Dan Pak Presiden kan sudah mengatakan, sudah mengingatkan itu, jangan sekali-sekali mengerupsi uang untuk rakyat. Partai-partai yang mengirim orang-orangnya masuk di kabinet, jangan untuk mencari uang di kabinet, tapi untuk bekerja melayani rakyat. Nah ini kita berharap statement keras dari Pak Presiden, ini bisa dimaknai oleh para pejabat, termasuk yang mengelola makan bergizi gratis ini, bahwa ini bukan tempat mencari makan. Memang oke cari makan di situ, tapi ladang mencari rezeki, tapi jangan juga terlalu banyak kok ambil gitu ya. Kan ini lebih bagus sedikit, tapi berkelanjutan, terus menerus, halal dan berkah, daripada dia langsung ngambil banyak. Misalnya harganya, ini kan jadi ini, harga itu sebetulnya kan nilainya 10.000 per porsi. Ya, tapi sangat bisa jadi di daerah tertentu di bawah itu. Karena harga bahan-bahannya murah. Bisa lebih murah. Artinya, kalau ada daerah yang bisa lebih murah, berarti kan jumlah yang menikmati akan menjadi lebih banyak. Ya, nah itu yang kita harapkan. Jadi, nah para vendor-vendor yang terlibat itu jangan kemudian, wah ini HPP-nya sebetulnya cuma 3.000, dia sudah tetap 10.000 aja. Harusnya kan ini bisa dilaporkan, ini bisa nambah Pak, karena ternyata di daerah kami HPP-nya cuma sekian. Tapi kalau soal menu bagaimana Pak? Kan kita lihat sendiri kemarin katanya minus susu dan telur. Ya, jadi kan sebetulnya memang kalau makan bergizi gratis dan semua-muanya modern mungkin akan diatur hari pertama ada susunya, hari kedua tidak ada. Itu kan bisa diatur. Yang penting kan bergizi ya. Ya mana lah 10.000 semuanya. 4 sehat 5 sempurna. Mungkin iya, tapi porsinya nilai gramnya itu agak rendah gitu ya. Nah, paling pasti ini para pengelola di Badan Pangan Gizi, di Badan Gizi Nasional, paling sudah menghitung itu semuanya bagaimana. Kebutuhan gizi anak-anak kita seperti apa kan tidak harus langsung diisi satu kali. Iya betul. Ya, kaget juga tubuh tuh kalau tiba-tiba langsung. Gitu. Jadi ya lagi-lagi ini pengawasan. Nah, pengawasannya ya tentu semua secara berjenjang harus dilibatkan. Ya kemarin di pembukaan musrembang akhir tahun kan Pak Presiden juga sudah mengingatkan seperti itu, menegaskan bahwa ini kita semua harus bekerja bersama untuk membangun bangsa ini. Tidak bisa memang kalau hanya keinginan dari seorang Presiden Prabowo saja, tapi orang-orang di sekitarnya hanya lain di bibir, lain di hati gitu. Oke, terakhir Pak, tapi menurut Bapak nih dari pandangan Bapak sendiri, apakah kebijakan yang bisa dibilang populis ini dari Presiden Prabowo ini bisa akan memberi hasil yang optimal, Pak? Ini sepanjang pengawasan, ya kontrol yang dilakukan tidak dilepas begitu saja, dan ada kesungguhan di semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, itu akan berhasil. Tapi intinya lagi-lagi ini programnya sudah ada. Tinggal bagaimana mengawasi, melakukan evaluasi, monitoring, kontrol, sehingga kemudian pelaksanaannya di lapangan betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal. Nah, kalau hanya dilepas begitu saja, ya pelaku kejahatan itu biasanya bukan karena direncanakan, tapi karena ada kesempatan. Tapi kalau dengan ada pengawasan yang ketat, pengawasannya melekat, kesempatan itu kan tidak ada. Ini siapa yang harus mengawasi, Pak? Ya, semua kita. Maksudnya kalau dari lembaga negara, apakah harus ada melibatkan lembaga lain atau bagaimana? Ya, kalau pengawasannya. Karena kan Badan Gizi Nasional ini independen, Pak. Ya, jadi para stakeholder yang terlibat,
DPR bisa melakukan peran itu semuanya. DPR bukan hanya DPR RI ya, DPR di tingkat kabupaten kota, DPRD kabupaten Itu kota. juga harus Itu harus punya kewajiban ya. Pak, ya. Kemudian ibu-ibu dharma wanita itu harusnya terlibat melakukan pengawasan. Pihak sekolah jangan hanya menerima saja, tapi juga memberikan masukan. Loh, kenapa seperti ini? Ya, tidak apa-apa. Jadi dicek betul-betul. Jangan sampai basi, misalnya barang basi. Iya. Itu harus. Ini memang harus bagaimana mekanisme pelaporannya. Nah, kita berharap di kanal pelaporan lapor Mas Wapres ini harusnya berperan penting di sini. Harusnya ambil peran Pak. Ya, ambil peran buat Google Form pelaporan atau apalagi Mas Wapres sejak awal kan dia melakukan uji coba di beberapa ya, daerah, dia melakukan Pak, uji coba, kan pasti sudah ditemukan apa kekurangan, apa yang harus diperbaiki. Nah, itu harus kan disampaikan, dibuka ruang seluas-luasnya masyarakat terlibat, nyampaikan laporannya, berikan evaluasinya dan berikan masukannya, kira-kira begitu. Jadi ada manfaatnya Pak ya. Ya, Bukan mudah-mudahan. posko lapor Mas Wapres itu Pak ya. Ya, kita berharap posko lapor Mas Wapres bisa mengambil peran di sini. Ini uang banyak ini, 71 triliun. Iya, 1 tahun Pak. Iya, 1 tahun. Termasuk juga pemutihan UMKM itu ya, utang piutang. pelaku UMKM itu 1 juta pelaku UMKM. Itu juga harusnya kan dilakukan pengawasan. Jangan-jangan yang diputihkan bukan yang berhak, gitu. Bukan pelaku UMKM gitu ya. Iya. Atau jangan-jangan yang diputihkan tidak ada yang diputihkan sebetulnya. Hanya di atas kertas saja ada. Nah, itu semua harus dijaga dan mekanisme kontrolnya saya kira. Tapi kita yakin dan percaya bahwa pemerintah pasti sudah menyiapkan mekanisme pengawasan, mekanisme monitoringnya dan sebagainya. Dan sisa bagaimana implementasinya di lapangan. Nah, di sini laporan media, kita di media harus mengikuti terus itu, melakukan pengawasan. Mungkin ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Nah, kita dari masyarakat sipil, society, itu bisa mengambil peran, memberikan masukan. Nah, termasuk kita lewat di sini diskusi mana-mana gitu. Karena memang untuk melihat keberhasilannya masih terlalu sumir karena ini baru 1 hari kan, ini hari kedua. Betul. Bahwa sebelumnya sudah ini juga karena ekspektasinya tinggi Pak. Ya, karena luar biasa ini. Iya. Ya, kita juga berharap juga makan bergizi gratis ini diberikan betul-betul berdasarkan data yang masuk, yang real, yang data yang real, khusus di daerah-daerah yang angka stuntingnya tinggi harus menjadi prioritas utama itu. Dan memang data itu harus dimutakhirkan juga Pak ya. Harus dong, itu PDSS itu betul-betul harusnya pangkalan data siswa dan sekolah itu harus menjadi sumber data buat BGN ya, Badan Gizi Nasional untuk melihat. Nah, untuk sekolah-sekolah yang memang siswanya atau muridnya itu sudah bergizi, yang tidak usah dikasih lagi kan. Atau sekolah-sekolah elit tidak perlu masuk itu. Betul. Karena itu kan mereka sudah terpenuhi. Ini kita berharap ini kan kalau kita melihat kemarin beberapa ya sekolah yang kok sekolah-sekolah elit pun masuk BGN makan bergizi gratisnya. Ini kan pasti mereka tidak suka. Ya, anak-anak konglomerat di situ, anak-anak orang kaya di situ yang terbiasa dengan menu ini, tiba-tiba dia lihat ada di sejumlah gambar tuh, anak-anak langsung minggirkan aja, tidak mau makan karena makanannya jauh lebih bagus. Nah, harusnya yang seperti itu nggak usah dikasih, kasihlah yang butuh, gitu. Yang lebih tepat sasaran. Jadi tepat sasaran ini supaya ada manfaatnya. Nah, ini sebagai evaluasi awal ya. Ini harus dilihat bagaimana ditapis betul. Ya, kira-kira samalah penerima BLT. Ada kan aturannya tuh, penerima BLT atau penerima KIP di zaman sebelumnya itu adalah masyarakat dengan pendapatan dalam satu rumah tangga maksimal 600.000 per kepala per bulan. Nah, itu yang boleh dapat beasiswa dan sebagainya. Nah, kita berharap ini juga makan bergizi gratis ini Badan Gizi Nasional. Makan bergizi gratis MBG ya. Ini MBG ini betul-betul dibuat kriteria yang berhak dapat. Jadi sangat bisa jadi dalam satu sekolah tidak semua dapat. Tapi gimana kira-kira menjaga psikologinya anak-anak kalau di temannya dia dapat, dia tidak. Nanti kamu miskin makanya kamu dapat. Ini juga harus dipertimbangkan secara psikologis. Karena ada sekolah-sekolah ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Betul. Nah, kalau misalnya yang dikasih adalah yang tidak mampu saja akan menimbulkan kendala psikologis buat anak. Kamu tidak mampu, makanya dapat makanan ini. Itu bisa jadi bahan bulian. Ini juga harus dipertimbangkan. Jadi stigma baru ya. Hal-hal kecil begini juga harus dipertimbangkan dari BGN dalam menyalurkan MBG-nya.
Jadi mudah-mudahan ini, tapi kan kita yakin dan percaya di sana ada banyak profesor di lingkaran istana, staf-staf ahli itu memberikan masukan. Ya jangan hanya melihat gizi makanannya, tapi juga gizi mental harus menjadi perhatian. Jangan sampai kemudian program ini menjadi bumerang buat kita dalam hal membangun mental dan karakter anak. Saya kira dijawab. Lengkap sekali, Pak. Terima kasih banyak Pak Husle untuk informasi dan pandangan yang telah dibagikan. Ya, ini kan kita hanya memberikan masukan dari apa yang kita pahami dan apa yang kita rasakan, kita saksikan. Ya, kalau bisa diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah. Kita dari media hanya bisa menyampaikan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Dan sahabat, sekian Editorial Point. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga topik pembahasan kali ini bisa memberikan manfaat, sudut pandang baru, serta inspirasi. Jangan lupa klik subscribe channel Kabar Bursa, like serta tombol notifikasinya. Sampaikan saran, kritik, serta pandangan Anda di kolom komentar kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, Pak.